Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nur Hamidah dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan perempuan dalam hadis. Wacana kepemimpinan perempuan tidak pernah berakhir didiskusikan oleh para ulama ataupun para teologis Islam. Selalu menjadi alasan utama untuk mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Karena berdasarkan pemahaman secara tekstual terhadap sunnah Nabi dan opini dari sebagian ulama, perempuan itu tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena perempuan itu dipandang buruk pada masa zaman Nabi itu. Lalu berdasarkan pemahaman secara kontekstualnya, tidak demikian dengan syarat mampu mengemban amanah. Sejarah Islam juga mencatat Siti Aisyah, Asifah, dan Ratu Balkis termasuk segelintir pemimpin perempuan yang menduduki jabatan publik. Oleh karena itu, dalam memahami masalah kepemimpinan perempuan, pemahaman secara kontekstual itu lebih didepankan atau terlebih dahulu dipertimbangkan. Lalu sejarah telah menunjukkan kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad. Tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, atau pelengkap laki-laki saja, tapi juga dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lainnya di hadapan Allah. Ya, kita sebagai manusia, laki-laki dan perempuan, ketika kita dihadapkan dengan di depan Allah itu, di hadapan Allah itu ya kita setara gitu ya, kita sama-sama manusia gitu. Adapun mengenai kepemimpinan perempuan dalam urusan umum masih kontroversi. Mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum. Tapi di lain pihak ada juga ulama lain memperbolehkan perempuan bisa menjadi pemimpin di luar rumah tangganya. Karena Al-Quran memberi isyarat perempuan pun menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki. Perempuan juga bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki saja. Karena itu, sebagian ulama membolehkan kepemimpinan perempuan secara umum jika mereka memiliki kemampuan dan melaksanakan amanah tersebut. Jadi, apabila perempuan tersebut amanah dan bisa untuk menjadi pemimpin, ya sebagian ulama juga memperbolehkan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin. Lalu di sini ada hadis yang tentang kepemimpinan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Utsman bin Haisam haddasana Aufun an Hasani an Abi Bakrah qala laqad nafa'ini Allahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyama zamali ba'da kidtu an al-haqqa bil ashabil jamil bil jamali faqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was anna ahla farisa qad malaku alaihim binta kisra qala lan yufliha qaumun walau amruhum amro'ah, yang artinya kami telah diceritakan oleh Utsman bin Al-Haisam, kami diceritakan dari Auf, dari Al-Hasan, dari Abi Bakrah berkata bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kepada saya dengan cerita yang telah saya dengar dari Rasulullah SAW pada waktu perang Jamal yang saya hampir ikut bersama kelompok perang Jamal. Lalu Abi Bakrah berkata, ketika Rasulullah SAW disampaikan kepadanya bahwa warga Persia telah dipimpin oleh putri Kisra, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum ketika perempuan diberikan kepada kepemimpinan diberikan kepada perempuan. Abi Abdullah 1992. Nah, di sini juga ada pendapat para ulama yang dimana mereka tidak memperbolehkan bahwa perempuan menjadi pemimpin.
ada Al-Khutubi. Al-Khutubi ini mengatakan bahwa hadis tersebut gitu, hadis Abi Bakrah mengisyaratkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Hal ini adalah konsekuensi logis dari ketentuan hukum Islam yang tidak membolehkan perempuan menikahkan dirinya sebagaimana ia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Menurut Al-Khattabi ini bahwa beliau itu tidak akan bisa menikahkan perempuan secara perempuan-perempuan lainnya yang ada Ar-Raji menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki meliputi dua hal, yaitu ilmu pengetahuan dan kemampuan fisik. Menurutnya, akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal dan pengetahuan perempuan. Bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan keras dan berat, laki-laki lebih unggul. Memang kita perempuan menyadari dalam segi biologis kita sebagai perempuan memang lemah. Akan tetapi ya dalam hal pengetahuan, ilmu pengetahuan kayak gitu, mungkin laki-laki juga lebih unggul ya dibandingkan perempuan. Apalagi kalau perempuan sedang haid ataupun sedang moodnya tidak baik gitu. Nah, dalam secara emosional juga perempuan menyadari gitu, menyadari bahwa mereka laki-laki itu lebih unggul dibandingkan dengan perempuan karena mereka belum bisa mengontrol dalam hal emosional ataupun apalagi seperti kemampuan mengangkat seperti itu kan ada juga kepemimpinan perempuan di mana dia menjadi pemimpin, akan tetapi backingan belakangnya itu ya laki-laki juga. Mau bagaimanapun ya kita sebagai perempuan butuh juga gitu dengan laki-laki. Lalu mayoritas ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka itu berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara atau hakim pengadilan dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Karena menurut syarah, perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Lalu, hadis Nabi yang menyatakan perempuan kurang cerdas dibandingkan laki-laki. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ar-Razi, beliau mengatakan bahwa perempuan itu kurang kecerdasan ataupun dalam hal biologisnya. Nah, hal ini juga terkait dalam memperkuat argumentasi ketidakbolehan perempuan memegang kepemimpinan. Dengan alasan ini, baik hadis tersebut mengisyaratkan perempuan itu hanya untuk laki-laki sebagai pendamping atau menemani pasangan gitu, dan menegaskan keharusan perempuan mengakui kepemimpinan ini. Adapun ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, mereka memahami hadis tersebut itu secara kontekstual. Untuk memahami hadis tersebut perlu banyak dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada masa saat hadis itu disabdakan oleh Nabi. Pada waktu itu derajat kaum perempuan dalam masyarakat itu berada di bawah derajat kaum laki-laki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih dalam masyarakat kenegaraan. Dalam masalah kenegaraan itu perempuan sangat dilarang gitu. Akan tetapi ada ulama juga yang memperbolehkan karena pada saat itu Nabi mensabdakan memang perempuan di bawah derajatnya laki-laki. Nah, hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tapi juga di Jazirah Arab dan lain-lain. Islam mengubah nasib kaum perempuan, mereka diberi sebagai hak, kehormatan, dan sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Allah, baik terhadap dirinya, keluarganya, dan masyarakat maupun negaranya. Dalam kondisi kekaisaran Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi Muhammad SAW
yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa menyerahkan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan itu kepada perempuan tidak akan sukses. Sebab bagaimana mungkin akan sukses kalau yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan adalah kewibawaannya. Padahal pada saat itu derajat perempuan berada di bawah laki-laki. Memang kita sebagai perempuan pada saat itu tidak ada wibawanya karena di bawah derajat laki-laki. Dan sejarah penghargaan masyarakat kepada kaum perempuan makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal kaum perempuan diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Lalu dalam Al-Quran juga memberi peluang yang sama kepada kaum perempuan dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai kebijakan. Seperti firman Allah dalam kisah At-Taubah. Lalu secara umum, ayat yang dalam Al-Quran itu dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban yang melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang dilukiskan dalam kalimat perintah mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Lalu, dalam sejarah Islam, banyak perempuan Islam yang tampil sebagai pemimpin. Siti Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi Muhammad, diakui sebagai seorang ulama, bahkan kedudukannya sebagai panglima perang unta. Lalu ada Ashifa, seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai petugas yang mengenai pasar kota Madinah. Lalu dalam Al-Quran juga menyebutkan tentang seorang ratu di zaman Nabi Sulaiman, yaitu Ratu Balqis, yang memimpin rakyatnya dengan baik, penuh hikmah dan keadilan. Cukup sekian dari saya mengenai kepemimpinan perempuan dalam hadis. Ternyata kita harus banyak mengkaji terhadap hadis-hadis bahwa kita mengetahuinya secara tekstual ataupun kontekstual. Jadi kita harus lebih dulu memahami, jangan banyak menjudge bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin. Padahal ada sebagian ulama yang memperbolehkan bahwa perempuan diperbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin. Ya karena itu kekurangan perempuan itu dalam hal ilmu pengetahuan, biologis, lalu tidak bisa mengontrol emosionalnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.